sementara, tapi jangan dibuang, tetap dihayati. Artinya ada dua poin yang tadi, bagaimana lisan, bagaimana hati. Tak boleh ya ada kesombongan. Sebut lagi, apa sih yang mau disombongkan? Misalnya kita punya ini, disombongin, kan ini sementara, dan itu juga bukan milik kita, itu juga adalah titipan. Kita punya harta bukan untuk sombong-sombongan, tapi kalau kita punya harta, bantu yang susah, bantu yang miskin, senang dia, dan kita bermanfaat. Alhamdulillah. Harusnya kan begitu. Orang punya pangkat jabatan tinggi, beri kemudahan rakyat yang di bawah, betul? Jangan buat sombong-sombongan. Akhirnya kan orang punya bintang tinggi, sombong, akhirnya nyungsep berubah jadi bintang 7. Itu ya penyakit. Ya. Nah, bagaimana di makalah yang ke-16? Kila anna syahwata tusirul muluka abidah wal sabru yusirul abidah mulukan ala taro ila Yusufa wa Zulaikha. Jadi ada kisah yang luar biasa yang berkaitan dengan nabi yang disebut ganteng, Nabi Yusuf, ya, Zulaikha. Nah, bagaimana dikatakan nafsu itu, hawa nafsu ini bisa mengakibatkan raja-raja menjadi budak. Raja bisa jadi budak lantaran dia tidak bisa memerangi nafsu, bisa turun gara-gara nafsu. Perbuatan yang tidak baik dilakukan, akhirnya jadi hina, ya, itu gara-gara nafsu. Jadi raja-raja menjadi budak. Sedangkan sabar menjadikan seorang budak malah jadi raja. Nih, Nabi Yusuf bisa jadi raja padahal dia budak. Kenapa dia budak? Karena oleh abang-abangnya yang beda ibu dibuang ke sumur dan bajunya dilumuri dengan darah hewan supaya bapaknya percaya Nabi Yakub alaihissalam bahwa ini Yusuf sudah dimakan hewan buas. Bapak, mohon maaf, kami tidak bisa menjaga adik Yusuf. Kenapa? Dimakan hewan. Tapi bapaknya nggak percaya. Nabi Yakub itu nggak percaya. Kalau menurut kita nggak begini. Lu ngomong adek lu dimakan, sementara lu nggak apa-apa, aman-aman aja. Ya, kalau mau dimakan lu semuanya lu, kan harusnya kan begitu. Ya, itu. Jadi ini mah di antara 11 orang itu selamat, hanya satu yang bungsu kok tidak selamat. Nggak taunya dicemplungin ke sumur, maunya mati-matiin, ya, karena dianggapnya itu sumur tua dalam. Kalau udah di sono, setidak-tidaknya walaupun tidak mati, tetap mati karena nggak bisa naik, kehausan, kelaparan dianggapnya begitu. Tapi Allah punya skenario yang indah, di mana datang musafir yang mereka singgah tidak sengaja mau mengambil air, ternyata dierek berat. Wah, harta karun nih dianggap berat. Begitu nongol, kaget, seorang yang ganteng. Bener juga, harta karun. Kenapa? Karena didagangkan di pasar raja Mesir. Diumumkan, saudara-saudara, para pejabat, siapa yang mau membeli budak, maka kami bisa memberikan harga yang sesuai. Akhirnya ditawarin, udah kayak dagang barang aja gitu. Ayo, siapa yang mau, buatkan semua tuh, ya, dari undang-undangan. Ada yang nawar 10 juta, 10 juta maka kakak, 20 juta sampai miliaran. Dilelang. Akhirnya dibelinya oleh Siti Zulaikha dengan alasan kepada suaminya bahwa dia tidak punya anak, tidak punya keturunan, sehingga ini anak ganteng akan dijadikan anak angkat. Ya inilah. Jadi raja bisa jadi budak, tapi budak dengan sabar menjadikan seorang budak jadi raja. Tidakkah Anda tahu cerita Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Kurang bagaimana Nabi Yusuf digoda, dirayu oleh Zulaikha. Nabi Yusuf, Siti Zulaikha hanya gelis, mulus, cantik, bidadari, gak pernah kena debu, sehari-hari di istana.
Luar biasa. Lanjut deh. Itu Yusuf diketok pintunya, dada dibuka. RT malah langsung lompat. Ini yang lari malah Yusuf. Makanya Yusuf lari, Juleha sudah bugil karena dia marah. Juleha, kok nah ini Yusuf tidak ibaratnya melawan nafsunya, kok dia tidak ibaratnya mau. Akhirnya Yusuf lari, ditarik dari belakang bajunya, sobek. Wah, ketahuan suaminya. Karena di sidang, akhirnya Juleha karena takut sama suaminya mengaku-ngaku bahwa Yusuf mau memperkosanya. Tapi dibawa ke hakim. Hakim gak percaya. Kata hakim, mana bajunya Juleha? Ada. Kok bajunya utuh? Kok yang sobek baju Yusuf? Biasanya yang jadi korban itulah yang bajunya sobek. Biasanya baju yang utuh adalah baju pelaku. Kok ini dibalik? Pelakunya malah ibarat sobek, korbannya malah tidak apa-apa. Cuma ibaratnya hakimnya juga bingung. Mana bingungnya? Karena ini istrinya Perdana Menteri. Bingung betul. Intinya apa? Intinya inilah Nabi Yusuf. Namanya seorang nabi, ya, keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, baru Nabi Yusuf. Ini luar biasa, ya. Kalau dibanding-banding dengan kita, kita boro-boro kasih tuan, malah nggak dikasih juga ngintip. Iya, kayak begitu. Beda udah ceritanya beda. Makanya kenapa ini kalau orang-orang yang hamil 4 bulan suka dibacakan surat Yusuf. Ini kuncinya kesobarannya, kesolehannya. Karena kan anak soleh bagian daripada harta kita di akhir. Itu maksudnya. Kalau misalnya pengen ganteng doang, kenapa? Ibu pengen diajikan surat Yusuf ya supaya ganteng Nabi Yusuf. Salah ibu, kalau anak ibu ganteng kayak Nabi Yusuf nanti jadi fitnah. Begitu lahir Allah takdirkan anak ibu ganteng kayak Nabi Yusuf, sementara suami ibu jelek. Nanti orang kagak percaya. Begitu digendong sama RT, anak siapa itu? Anak gua dong. Kata yang lain, kok mirip dulu teh? Kayak gitu tuh maksudnya. Ya, jadi bukan berarti orang baca surat Yusuf ganteng. Masalah ganteng mah tergantung bapaknya. Ya kan kalau laki-laki masih semuanya ganteng, masa laki-laki cantik? Gak mungkin. Cantik pasti ngalah kak mana? Kaset malah kak bapaknya. Tapi kalau bapaknya biasa aja gitu, ya gak mancung pesek. Tiba-tiba anaknya putih mancung. Nah, ini bahaya. Nanti akan menjadi fitnah, saudara-saudara. Iya, nanti orang pasti akan ngomong, tetangga saya ngomong. Oh, anaknya nggak mau ngomong. Iya ya, beda banget. Apa ada mengadopsi? Satu, yang kedua, jangan selingkuh. Ini bahaya. Jadi kita jangan salah. Intinya ketika minta berkah ayat Al-Quran dibaca, bukan masalah gantengnya atau masalah cantiknya, tapi akhlak mulianya, kesabarannya, kesolehannya. Kalau perempuan seperti sabar dan solehannya Siti Maria, seperti itu, ya. Nah, maka oleh karena itu Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub yang sangat sabar, Nabi Yakub putra Nabi Ishak yang sangat ramah, dan Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, yang sebentar lagi kita akan mengingatnya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah kajian kita. Gak usah banyak-banyak, makan juga kalau kebanyakan nggak bagus. Ya, jadi jangan ada teuingnya RT ngaji mah. Kebel teuing moal edah. Makan subuh teuing moal edah. Baju gede teuing kecil